Ditambah lagi latar belakangnya ini perusahaan dari member of Salim Group. Iya, betul. Yang notabene saya memahami ini perusahaan raksasa di Indonesia. Iya. Nah, selanjutnya saya ketemuan sama Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Riswanto di channel Rhythm. Sahabat semuanya, saat ini saya sedang berada di daerah Cigendel, tepatnya di Sumedang ya, Sumedang Cigendel, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang bersama sahabat-sahabat saya yang luar biasa ini dari Cirebon ya. Kita habis ada acara biasa, acara rutin setiap bulan ya ini untuk evaluasi hasil kerja akhir tahun. Dan ini di sebelah saya ini ada Mas Budi Samsudin. Ya, ini kalau di 3 Network posisinya gol agensi. Terus di sebelahnya ada Pak Mardianto, ini Bronze Agency. Ini ada Mas Subur, ini Bronze Agency. Ada Bang Vival Dinar atau lebih kerennya ini Bang Ival. Wah, ini bahasa ini ya nama pakaiannya Bang Ival. Kemudian ini Silver Agency dan ini di sebelahnya nih yang badannya besar. Ini Pak Udin sendiri. Ini Bronze Agency. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Rhythm semuanya saya akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah leader-leader panutan di bukan hanya di Cirebon tapi hampir di Indonesia, karena ini perjalanan atau success story yang begitu luar biasa buat teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita coba akan berbagi, akan ngobrol, sharing apa sih yang membuat mereka ini pertama bisa memutuskan bergabung di program 3i Network, kemudian apa sih yang membuat mereka bertahan. Sekarang sudah berapa tahun ya jalan? Mau 7 ya? 7 tahun ya, benar ya? Ya, mau 7 tahun ya, mau 7 tahun bertahan di program 3i Network ini. Kayak ini mulai dari siapa nih? Dari Mas Budi dulu atau Mas Budi ya? Oke, Mas Budi ini, mulai dari Mas Budi dulu, Mas Budi Samsudin ini. Awal ketemu saya awal kenal Mas Budi, saya dengan Mas Budi ini sebenarnya ini tidak sengaja ya. Karena kenalnya itu bukan melalui media sosial saya pribadi, tapi melalui mitra ya di Majalengka ya. Jadi mungkin Mas Budi cerita dulu nih, awal ketemu dulu nih, biar nanti kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Tis atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami tim Cirebon. Sama-sama. Jadi alhamdulillah teman rekan sekalian semuanya dimanapun Anda berada hari ini, kebetulan kita ada di Sumedang menghadiri undangan dari guru kita semua Pak Tiswanto. Luar biasa teman-teman sahabat semua. Hari ini luar biasa kita diberikan kesempatan untuk podcast juga nih. Biar bisa sedikit bercerita teman-teman, kami intinya berbagi tentang bagaimana histori sebuah perjalanan dan kenapa kami beserta tim mau memutuskan untuk join ada di 3i Network. Jadi sahabat semua, sekilas tentang perjalanan tentang saya masuk di bisnis ini, tentunya tidak ujuk-ujuk teman-teman semua. Sebenarnya saya pribadi, Patis, untuk join di sini, Bang, kebetulan pada waktu itu saya mencari ya sebuah bisnis yang memang pada intinya sih ingin bisa merubah kehidupan. Ya, karena dari pengalaman terdahulu kami sudah merasa capek dan lelah. Ya, ketika kita mau terjun di sebuah perusahaan, fight dan lain-lain, kitanya kuat, kadang-kadang perusahaannya nggak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita luar biasa nih, sudah semangat dan lain-lain, kadang-kadang perusahaannya kuat, ya manusianya, leadernya nggak kuat. Betul. Nah, akhirnya kami memutuskan, dan saya sendiri melihat status dari Ibu Karina pada itu ya, plan sponsor saya langsung. Orang mana itu Mas? Orang Majalengka. Oke. Jadi saya ketemu dalam kontak Pak Tiswanto, dan akhirnya saya ketemu dengan Anda kan. Ke Bandung ya? Bandung ya. Saya memutuskan dengan kondisi yang teman-teman ketahui pada waktu itu, saya 2016 ketemu beliau di bulan Oktober. Ya. Berarti sekarang sudah 7 tahun 2 bulan ya? Iya. 6 tahun. Oktober 2016. Berarti sudah 6 tahun 2 bulan. 6 tahun 2 bulan. Lama juga. Saya ketemu beliau luar biasa pada waktu masih posisi silver ya. Ya.
Saya Saya masih agensi, beliau masih ngontrak. Saya melihat di sini beliau membawakan sebuah perjalanan usaha yang sangat luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk segera bergabung karena di situ saya melihat visi perusahaan yang sangat luar biasa dan sistem yang sangat luar biasa. Walaupun pada waktu itu bukti belum berapa ya. betul. Nah, tapi saya meyakini ini pasti besar. Itu ceritanya Pak. Ya, jadi Alhamdulillah. Jadi akhirnya membawa tim-tim Cirebon. ini ya, yang masih bertahan. Kini nanti kita ngobrol dengan orang-orang Iya, yang luar biasa. iya. Oh ya Mas Budi, kalau latar belakang sendiri Mas Budi apa nih latar belakangnya nih? Jadi sebelum menjalankan bisnis Network ini, iya, memang jujur kalau latar belakang sih histori dari mantan pedagang. pedagang apa? Pedagang kaki lima di Bandung. Ya. Sejarah masa lalu ya. Ya. Dan kebetulan setelah itu juga kita jatuh bangun di network juga. Oh, oke. Jadi setelah jualan Iya. di kaki lima di Bandung, Betul. ini Akhirnya Mas mencari Budi peluang. mengerjakan juga bisnis Iya, network sebelum 3i itu. sebelum tapi tetap jatuh juga Iya. ya, maksudnya jatuh bangun. Betul. Jatuh bangun itu apa istilahnya ya? Iya, begijat. Akhirnya jatuh bangun. Iya. Ya, sebelum akhirnya Mas Budi, kalau sekarang memutuskan itu udah full heart atau belum ini? Sepenuh hati di 3i atau bagaimana menurut Mas Budi? Iya. Setelah ini kan udah 6 tahun nih. Betul. Apa yang membuat Mas Budi bisa bertahan selama sampai 6 tahun? Ya jujur, artinya rekan teman semuanya perlu diketahui, sahabat semuanya. Kemarin ya kita mengalami sebuah badai yang sangat luar biasa semua, bukan hanya di Indonesia tapi di Iya. dunia menghadapi badai Corona, ya, betul. teman-teman semuanya. 3 tahun. 3 tahun kita merasakan semua lah, Iya. siapapun orangnya gitu kan. Iya. Dan saya melihat di situ tidak ada aktivitas sama sekali, Pak. Oke. Di aktivitas semua di stop dan memang stopnya pun kebablasan dari diri iya. kitanya pun tidak ada aktivitas. Iya. Tapi di situ saya melihat walaupun sedikit kita masih merasakan profitable. Iya. Jadi bonus tuh masih dibayar oleh perusahaan. Luar biasa. Di 3 tahun. masih tetap dibayar. Masih ya? tetap ya walaupun secara omset pasti turun semuanya ya. Oh, iya. Kita mengalami. Jangan lupa nih Mas Budi, ini terlalu jauh nih ke 6 tahun, flashbacknya ke 6 tahun belakang. Ini waktu Mas Budi pulang dari Bandung, dari tempat saya. Oh iya. Kan Mas Budi sendirian tuh. Siapa orang yang pertama kali diberi info tentang bisnis ini? Nah ini apakah ada di sini ada nggak nih? Oh iya. Kalau Pertama untuk kali ini. pertama kali Karena setelah saya dengar pulang, Mas Budi sama Bang Iqbal kan soulmate katanya. Iya. Nah, ini. untuk pertama kali setelah saya pulang Bandung, Iya. yang saya datengin ada ini sebelah saya. Oh Pak Made. Iya. Ada. Yang pertamanya ada tapi sudah lab orangnya itu. Oh. Yang pertama ada. Ada siapa Saya nggak perlu ceritain. Oh, nggak perlu cerita. Oh. Iya, tapi Berarti- ini yang berarti kedua. Oh, langsung Ini ya. Langsung yang kedua. Kalau ini langsung dia tahu saya datang dari Bandung, dia datang ke rumah. Padahal nggak saya prospek pada waktu itu. Oh, Datang jadi ke rumah. Pak Mardianto yang ke rumah Mas Budi. Iya, waktu itu nyerahin KTP, tapi malamnya saya prospek, istrinya marah-marah. Ya kok langsung nyalain Soalnya KTP si Pak? malamnya. Soalnya malamnya. Iya. Oh jadi waktu Siang Pak sempat makan Mardianto dulu. main ke rumahnya Mas Budi, sebelumnya kan kontekan pasti Iya. dong Mas Budi. Oh ini Pak Mardianto ada bisnis baru gitu. Iya. Terus Pak Mardianto ke rumah. Iya. Nah, terus diceritain. Iya, malam jam 2:30 pagi saya prospek. Iya, 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi. Ingat saya 2:30 Soalnya pagi. itu setengah tiga. Jam 2:30 pagi sahabat cerita luar biasa. 2:30 pagi. Berarti nggak tidur. Ya memang udah kagok susah sih. Ya Allah, sampai segitunya ya, jam 2:30 pagi. Berarti kalau sejak jam Jam 3 itu. memutuskan jam 3 Jam pagi. 3 pagi. Luar 3 biasa. pagi. Dan ini cerita aja, singkat cerita begitu setelah ke Pak Mardianto memutuskan dan nanti di 2 tahun kemudian ya nggak sampai ya 2 tahun kemudian ini jadi orang-orang cikal bakal tumbuhnya tim-tim Cirebon yang luar biasa dahsyat. Nanti ini ada di foto-fotonya, ini luar biasa. Iya. Oke, terus setelah Pak Mardianto siapa lagi? Bang Ipal, Udin ya. Iya. Dia dulu, nih. Oh, Dia dulu Mas saya Udin dulu. datengin Mas Udin, cuman nolak dulunya. Dia nolak. Ya kan Udah. habis itu sih rehab Habis apa? atap rumah tuh. Tetap rumah waktu itu masih belum ada. Oh, rehab rumah. Masih banyak utang juga. Oh, jadi Tentunya dia. Mas Budi ke Pak Udin. Iya, terus Bang Ipal. Bahkan buku Pak Ari Pratono masih ada di masih saya tinggalin dulu. Oh, presentasinya. Saya tinggalin ya. Pak Ari. Aturin ya. Iya. Itu Nah, langsung ya? Maksudnya iya, hari langsung. besoknya gitu? Iya, langsung keliling lah saya. Langsung keliling. Kalau nggak salah terus Bang Ipal gitu kan. Oh. Bang Ipal. Kalau Mas Udin, ini nolak. Oh, beliau nolak. Iya, Iya. Pertama nolak. Iya.
alasannya rehab rumah, padahal intinya nolak ya. Iya, ya, intinya sih nolak. Kenapa nolak nih, jujur aja, ini kan sekarang udah bergabung nih. Kenapa dulu nolak gitu? Ya jujur pada saat itu memang Nggak percaya sama Mas Didi atau gimana itu? Karena dulu mantan dosen saya juga. iya. Nah, Cuman pada saat itu memang keuangan juga itu faktor utama ya. Karena punya utangan di BRI, habis rehab rumah, ya masih banyak itulah pikiran gitu. iya masih banyak pikiran. Oh ini kayaknya kebutuhannya masih banyak. Iya, betul. Jadi Mas Budi abaikan aja. Iya. Terus yang disampaikan Mas Budi satu nolaknya gimana? Kan Nah. ini kan udah kenal lama. Cara nolaknya gimana? Dan Jadi saya pun mengatakan sama Mas Budi, nanti saya juga pasti akan kontak Mas Budi. Entah kapannya saya pasti kontak. Oke. Karena saya melihat dari 3i ini benar-benar apa ya? Ini program dari perusahaan baru-baru enggak saya tuh. Oh, setelah Mas Budi pergi, Iya, berjalan berapa. berarti kan cari info. Iya. Oh, cari infonya di mana Mas Budi? Ya di YouTube. Di YouTube. Oh, ternyata ini program punya Closing Group. Iya. berapa tahun kemudian tuh? Nah, ya closingnya berapa tahun kemudian itu? 2 tahun setengah. Itu pun bukan dari kita, langsung Iya. dari jalurnya. Bang Ipal. Iya. Dan ya Allah, luar Iya, biasa. jalurnya Bang Ipal. Jadi Iya. ini padahal orang yang pertama diceritain setelah Pak Madianto Iya. ya. Nanti bergabungnya di program ini 2 tahun setengah kemudian. Berarti Pas. setelah Pak Budi Call berarti. Iya. Iya, itu Mas Budi udah cool loh. Iya, 2019 bulan 7. Mas Budi udah cool, udah Iya, punya betul. penghasilan 25 jutaan setiap bulan baru bergabung. Mantap. Mantap lamanya maksudnya. Terus Bang Ipal nih. Nah, ini cerita. Nah, Yang penting join. ya, setelah ditolak sama sahabat nih, Iya. sama sahabat sejati ya berarti ya. Iya. Sahabat S3 di sahabat hidup semati, tapi dirinya nolak. Iya. Terus ke siapa? Ke Bang Ipal ya? Bang Ipal. Oke. Pada waktu Itu saya- Bang, itu janjian apa Mas Budi ke rumah? Ingatnya gimana ya Bang? Kalau ditarik ulur dulu tuh ya. Emang saya datang juga. Oh, datang. Datang. Ah. Kronologi saya datang ke rumah. Iya, itu. iya. Karena memang dulu saya kenal beliau kan kalau bicara level menengah ke atas. Oh iya iya iya. Jadi saya memang agak tarik ulur pada waktu itu tuh Pak. Agak ini apa Iya. namanya? Udah Agak kayaknya tarik ulur. nggak enak gitu ya. Karena pada waktu itu saya kenal beliau, saya sering jual propolis sih. Oh. Disebutin. Iya, nggak apa-apa Pak. Nanti deh kita aja. Oh jadi ya, Bang Ipal sering beli barang propolis ke Mas Budi. Iya. Jual barang murah. Jadi penampung. Iya. Nah terus Saya datang. apa Beliau- yang disampaikan ke Bang Ipal? Intinya sih saya nggak banyak bicara karena Iya. beliau secara SDM S1 lah ya. Iya, Saya iya. hanya kasih brosur karena beliau kan lebih ini lagi. Akhirnya beliau browsing. Oh, oke. Ini Cuma saya kasih melihat brosur beliau aja. browsing iya. Cuma kasih brosur aja nggak berani prospek. Iya. Kasih brosur aja, prospek nggak seberapa gitu. Oke, Saya lihat. oke ya teman-teman. Jadi Bang Ipal ini memang saat ini beliau sebagai salah satu direktur di sebuah perusahaan besar di Cirebon yang bergerak di bidang apa sih lah? Food industry. Food industry ya. Nanti kita ngobrol dengan Bang Ipal. Oke, ini Iya. ceritanya asik ini nggak berani prospek, tapi ngasih brosur, gitu ya. Iya. Setelah brosur tinggal aja ngobrol yang lain atau gimana? Ya tetap nulis SPAJ. Nulis SPAJ. SPAJ, cuman follow up-nya agak lumayan gitu. Follow up-nya gitu. Gimana Bang Ipal ceritain nih Iya. waktu Mas Budi datang itu nawarnya gimana? Kita trauma dulu, ada trauma. Ya, jadi di masa itu kita banyak diskusi sebetulnya dari pengalaman lama Iya. dengan informasi yang baru ini. Jadi emang kenal sama Mas Budi memang udah lama? Iya, sudah pernah kenal sebelumnya. Oh jadi waktu itu belum dekat? Belum deket. Oh hanya jual barang tadi? Iya, jual barang. Iya. Oh. Bukan jual diri, Pak. Iya iya. Gimana Pak, terus Pak Iwan? Ya, selanjutnya karena memang saya pernah ngalami juga dalam perjalanan dunia network marketing, saya memahami perihal perhitungan-perhitungan khususnya untuk passive income. Oh, Karena iya, memang bagian dari targetnya network marketing adalah membangun passive income. Iya. Kita sempat berdebat sama Mas Budi ini, sempat Iya, iya. berdebat ya awal. Itu hal apa? Maka, berdebat hal royalti yang dibahas. Oh di 3i ini ya? Di 3i. Oh iya iya iya. Gimana? Perdebatannya kalau nggak salah itu mengenai bonus persistensi ya. Oh iya, bonus titik. bonus titik. Persistensi bonus titik. Yang singkatnya saat itu kita beda pandangan gitu kan Oh, iya, dari iya. pengertian yang di Iya iya. situ. Iya iya. Makanya langsung penasaran browsing. Hmm. Nah, browsing penasaran memahami sambil
melihat secara menyeluruh, tapi saya menangkap poin-poin pentingnya. Apa aja itu yang Poin pentingnya itu saya melihat ini program asli dari perusahaan yang melabelinya atau bukan. Ini perusahaan Sentral Asia Raya ini memang punya Sentral Asia Raya Atau dompleng saja gitu. Maksudnya program 3A ini Iya. program benar-benar dari perusahaan atau dompleng? Ya. Saya mempelajari itu sampai saya juga penasaran. Saya sampai penasaran, nggak bilang sama dia, saya datang sendiri ke kantor CHR Cirebon. tulis taruh. Nggak ngomong. Nggak ngomong, dia juga belum datang. Tahu kantor. Ke kantornya. Jadi juga belum tahu kantor. Tapi beliau sudah datang Udah ke duluan. kantor Cirebon. Iya, saya datang ke kantor Cirebon. Hanya survei. ke sana. Ya, ketemu sama bagian adminnya. Saya menanyakan bahwa ini intinya adalah benar-benar program dari CHR dengan divisi pemasarannya 3i Network. Oke. Dan Setelah dari kantor jawabannya, oh ya ini benar program dari CHR. Iya, diakui dari perusahaan. Artinya ketika nanti kita mau melakukan tanya jawab bisa datang ke kantor, ketika mau klaim bisa ke kantor. Artinya kita ada wadah. Iya, saat itu. betul. Jadi saya sudah mulai agak pede. Ditambah lagi, Itu belum gabung ya? belum. Ditambah lagi latar belakangnya ini perusahaan dari member of Salim Group. Iya, betul. Yang notabene saya memahami di perusahaan raksasa di Indonesia. Iya. Nah selanjutnya saya ketemuan sama Mas Budi. Yang ngajak ketemuan Mas Budi dulu atau Bang Ipang? Waktu itu saya sudah Kan dari kantor nih kan. Udah menemukan ya ini benar-benar program bagus nih dari singkatnya waktu itu saya sebelum gabung dia tak ajakin dulu prospek calon. Siapa? Iya, belum gabung. Jangan-jangan Ada ini saudara sebenarnya. saya. Bukan. Ada saudara saya Bu Haji. di Sumber itu. Join. Saya presentasiin dia, singkatnya join gitu. Padahal belum gabung. Belum. Berani. Terus singkatnya besoknya itu kita janjian sebelum Jumatan untuk hari Jumat. mendaftarkan. Jadi submit sekalian gitu. Ingat sapinya dari jam 7 pagi kalau nggak salah ya Bang ya. Iya. Sampai jam 7 malam. Belum selesai dengan selesai. 4 ya, dengan 4 ID. 4 nasabah saja. Sapinya jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Lama banget ya. Masih belajar Pak. Masih belajar salah-salahan karena salah paham. Salah-salah tapi banyak ada paham. Saat itu berarti Bang Ival juga ya? Iya. Kan belum daftar. Berarti 4 Ya, saya didaftarin, didaftarin. calonnya daftar. Iya. Oke. Jadi luar biasa ya perjalanannya. Ternyata bisa juga baru tahu sekarang. Gak pernah cerita gitu sejarahnya Bang Ival ini bergabung di program ini. Setahu saya beliau dengan Mas Budin itu memang sudah deket dari dulu. Ternyata nggak juga ya. Jadi hanya sebatas Mas Budi jual produk ke Bang Ival. Bang Ival dulu produk kayak gitu kan. Oke, luar biasa. Terus akhirnya setelah tadi Bang Ival untuk memutuskan bergabung di program ini karena tahu perusahaan besar, apa yang dilakukan sama Bang Ival? Ya, pertama memang waktu itu saya juga sudah memutuskan, sedang bekerja di salah satu perusahaan dengan jabatannya pada saat itu direkturnya di Research and Development. Di perusahaan food industry itu. Kemudian saya juga pingin yang namanya orang kerja ya, dengan semua yang serba diatur sama perusahaan. Singkatnya pas-pasan lah intinya. Walaupun posisinya direktur pada saat itu gitu. Oh, jadi gajinya pas-pasan. Ya, pasti pas-pasannya kan karena memang kebutuhannya beda. Betul, tapi tetap aja di atas UMR pasti kan. Berarti 2-3 kali lipat lah. Nah, karena kan memang kebutuhannya beda, pasti juga dengan standar seperti yang Bang Ival dapatkan ini pas-pasan. Tapi buat orang biasa pasti lebih dong. Ya, terus gimana gitu terus? Ya, selanjutnya motivasinya tambah kuat. Ukurannya itu yaitu tadi dengan latar belakang perusahaannya member of Salim Group dan betul-betul ini adalah program dari perusahaan yang ada di dalamnya. Dari situ saya mengukur kalau saya bangun aset atau mendaftar menjalankan program ini, bisnis ini, saya punya punya pembayangan itu ini bisa jangka panjang. Karena memang mempertaruhkan nama besar gitu. Betul. Karena perusahaannya besar itu ya. Perusahaannya besar. Kemudian saya melihat terus terang di pertama itu adalah ke penghasilannya. Penghasilannya itu bisa
punya potensi sampai dengan 300 juta per setiap bulan. Betul. Itu adalah bagian dari yang ya tentunya sebetulnya kalau orang-orang yang latar belakangnya karyawan, orang yang latar belakangnya digaji, pengen juga punya pembayaran gaji yang lebih besar. Sedangkan kalau kita di perusahaan sudah dibatasi sama perusahaan dan nggak bisa lagi. Request mau digaji. Udah di ini ya, udah di plot. Iya, udah di plot. Jadi udah ditentukan. Standarnya ada. Tuh, jadi kayaknya kalau untuk kerja digaji di atas 300 juta kan nggak mungkin ya, nggak mungkin lah sampai kapan, sampai hidup 2-3 kali juga nggak sampai juga ya, nggak akan hidup mati hidup lagi mati hidup lagi sampai 3 kali, nggak sampai 300 juta. Ya, oke, ini luar biasa Bang Ivan. Nah ini di Bang Ivan ya, kalau tadi kan Mas Budi sudah nih, karena beliau ini adalah salah satu tim kuat ya, jadi teamworknya Mas Budi Samsudin. Artinya sebenarnya kalau lihat perjalanan sekarang beliaunya aja sukses, kalau Mas Budi jangan ditanya gitu kan. Nah, ini di sebelahnya nih Mas Subur. Nah oke nih Mas Subur. Tadi Bang Ival nih, sedikit lagi nih Bang Ival. Ini kan perjalanan sudah, berarti Bang Ival juga sama dong, udah 6 tahun ya. Iya. Nah, dan memang selama 6 tahun ini saya ngerti terus juga memang beliau masih tetap setia gitu ya, bertahan di bisnis ini, di 3 Network, walaupun selama 3 tahun memang kita diuji keadaan yang sangat luar biasa ya Bang. Yeah. Nah ini pertanyaannya Bang Ival, apa sih yang membuat Bang Ival tetap bertahan di 3i? Baik. Nggak tergiur dengan yang lain gitu loh. Iya. Apa ini? Memang sebuah kejadian yang saya rasa ini dialami semua orang seluruh dunia kan dengan pandemi itu. Kemudian banyak aturan dari pemerintah yang tidak bisa kita ini melakukan aktivitas bangun aset lagi di bisnis ini. Betul. Jadi singkatnya, dengan adanya kebijakan itu kita ya banyak diemnya, banyak aktivitas-aktivitas yang belajar yang singkat cerita untuk income memang kita saya mendapatkannya sesuai dengan yang saya sudah kerjakan melalui bisnis CHR. Karena tapi satu sisi lain saya juga perlu untuk bisa ngebantu keluarga juga. Jadi saat itu saya bekerja lagi. Saya memutuskan kerja lagi di salah satu perusahaan keluarga juga yang berhubungannya dengan food industry. Oh, sebelumnya sempat resign. Saya sempat resign. Full time di sini. Iya, full time di CHR. Dengan posisi terakhir dari silver agency. Nah, kemudian begitu kembali lagi, karena memang ini saya diposisikan lagi kembali ke posisi jabatan direktur, tapi berbeda dengan posisi yang dulu. Sekarang di direktur marketing. Dan sampai saat ini juga masih di direktur marketing. Masih aktif ya? Masih aktif. Nah, satu sisi, kenapa saya ingin bertahan di CL3 Network? Sama teman-teman, salah satunya Patis adalah alasan yang dulu yang belum kami dapatkan atau belum kami capai. 300 juta. Ya, dan ini betul ya, saya yakin sih 300 juta nanti bakal didapatkan. Tunggu teman-teman, itu semuanya. Ini podcast saat ini beliau posisi silver agency. Suatu saat ketika beliau sudah keren dengan income 300 juta, nanti akan ada podcast lagi dengan beliau. Ya, jadi insya Allah ya. Entah tahun keberapa, semoga umur panjang semuanya. Amin. Dan berarti kan tadi kalau intinya yang membuat Bang Ival tetap bertahan di sini, pertama ya Bang Ival selama masa corona ini memang mengabdi ke perusahaan keluarga ya di food industri tadi. Jadi ya memang karena punya perusahaan keluarga, beliau mengabdi. Tapi salutnya beliau tidak mengerjakan network yang lain ya, dan tetap bertahan di sini. Artinya percaya dengan perusahaan yang besar. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Untuk kedepannya nih seperti apa nih? Untuk kedepannya, menurut Bang Ival, saya rasa optimis yang pernah ada dulu dengan optimis yang kita bangun sekarang, ditambah lagi dengan bimbingan Patis yang betul-betul dari hati kan, dari hati ke hati gitu kan. Kemudian kebersamaan seperti ini yang terus dikomunikasikan, optimisme ini akan lebih besar lagi lipatannya, insya Allah. Amin. Kita akan lebih baik lagi dan tujuan tadi harus tercapai secara optimisme. Amin. Terima kasih Bang Ival ya, semoga apa yang menjadi harapan Bang Ival bisa terwujud. Ini luar biasa menginspirasi.